Halo guys, balik lagi di channel Mahasiswa Project. Kali ini kita akan berbagi tips tentang cara memilih jurusan yang tepat. Memilih jurusan merupakan salah satu alternatif hal yang penting sekali dan harus dipertimbangkan tentunya. Soalnya ketika kita salah memilih jurusan, nantinya ke depan kita akan melakukan hal-hal yang sedikit agak konyol, misalkan keluar dari kuliah kita ataupun kita tidak menyelesaikan kuliah kita dalam masa kuliah S1 ataupun D3. Nah, oleh sebab itu, di sini kita akan berbagi 5 tips tentang cara memilih jurusan yang tepat. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama adalah kalian perlu meluruskan niat. Meluruskan niat merupakan salah satu cara yang paling penting dan salah satu aspek yang paling penting ketika kalian ingin memilih satu jurusan di kuliah nantinya. Kalian bisa menggali tujuan tertinggi dan niat tertinggi kalian supaya nantinya kalian akan mengetahui tentang cita-cita kalian. Jadi pertama tentukan cita-cita kalian dan kalian harus benar-benar niat dalam hati supaya akhirnya nanti cita-cita kalian juga tercapai. Kemudian caranya gimana sih supaya akhirnya cita-cita kalian itu bisa tercapai? Caranya adalah breakdown cita-cita kalian itu ke dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah ketika kalian ingin menjadi dokter, katakanlah seperti itu ya, maka kalian harus merencanakan kuliah yang selaras gitu. Jadi misalkan nih, cita-cita kalian adalah dokter, maka kalian harus kuliah di jurusan kedokteran. Gak mungkin dong kalian kuliah jurusan di manajemen ataupun kalian kuliah di jurusan di akuntansi dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalian perlu melakukan satu model perencanaan yang rapi. Supaya apa? Supaya nantinya cita-cita kalian itu niatkan yang niat dari hati yang terdalam dan breakdown itu ke dalam perencanaan yang matang kayak gitu. Yang kedua, kenali diri kamu. Mengenali diri adalah hal yang sederhana ya, tapi hal itu kadang-kadang susah gitu. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya diri kita ini kayak apa sih dan sebenarnya diri kita ini apa sih kayak gitu. Nah, makanya kalian perlu mengenali diri kalian sebelum kalian memutuskan untuk memilih jurusan itu. Terus caranya gimana sih untuk mengenali diri? Sebenarnya ini kita berbagi tips yang agak sedikit mudah ya. Jadi pertama, kalian coba deh siapin bolpen, kemudian kertas itu dibagi dua. Gitu kan? Nah, dibagi dua, di samping kiri kalian tulis apa aja hal yang kalian sukai dan di samping kanan kalian tulis apa aja hal yang tidak kalian sukai. Nah, terus kemudian yang bagian belakang kalian tulis nih pencapaian sampai detik ini. Kalian sudah ngapain aja sih selama hidup kayak gitu kan. Nah, dari situ nanti kalian analisis kayak gitu kan. Dominasi kesukaan kalian itu di mana sih? Dan passion kalian sebenarnya itu di mana sih? Nah, inilah kemudian yang bisa melatar belakangi kemudian kalian ini mau memilih jurusan apa sih? Ketiga adalah cari universitas yang mendukung jurusan kalian. Memilih universitas merupakan hal yang sangat penting sekali ketika kalian ingin memilih satu jurusan. Jadi, ketika kalian ingin memilih satu jurusan, maka kalian harus survei universitasnya. Karena apa? Kita akan tahu di sana sebenarnya jurusan ini tuh udah bagus atau belum sih. Ada kadang-kadang universitas yang udah bagus namanya kayak gitu kan, tapi ternyata jurusannya akreditasinya masih jelek kayak gitu. Hal ini terjadi karena biasanya jurusan itu tuh baru di universitas itu gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Jadi akreditasinya masih misalkan kayak C, kayak B kayak gitu. B belum tentu buruk ya, karena B itu udah baik gitu kan. Artinya kalian bisa mengambil jurusan itu. Nah, jurusan yang recommended adalah jurusan A dan jurusan yang akreditasinya A dan jurusan yang akreditasinya B kayak gitu. Nah, jadi kalian harus mensurvei universitasnya sampai ke jurusannya kayak gitu. Jadi universitasnya disurvei, akreditasinya udah bagus belum? Dan jurusannya juga disurvei, akreditasinya sudah sampai mana kayak gitu. Itu penting dilakukan ketika kalian ingin memilih jurusan yang tepat. Yang keempat adalah survei mata kuliah yang akan ditempuh ketika kalian memilih jurusan itu. Ini merupakan hal penting karena kalian akan ngerti gitu kan. Kalian akan tahu dan kalian akan mengetahui rencana belajar kalian. Dengan mensurvei mata kuliah ini, maka kalian akan tahu rencana studi kalian dan rencana pelajaran apa sih atau mata kuliah apa sih yang akan kalian tempuh, dan ini merupakan hal yang paling penting karena di sana kalian akan mengerti potensi kalian ini yang perlu dikembangkan apa gitu kan. Dan ini juga nantinya bisa kalian gunakan untuk membandingkan jurusan di
universitas-universitas yang menawarkan program studi sama kayak gitu. Jadi kalian akan dapat apa sih ketika kalian memilih universitas ini, jurusan ini kayak gitu. Misalkan di Universitas A, kalian memilih program studi manajemen, yang kalian pelajari apa aja itu harus kalian tahu. Dan di Universitas B, kalian juga sama memilih jurusan manajemen, yang kalian pelajari itu apa aja. Nah, kalian harus mensurvei itu supaya nantinya kalian akan tahu apa sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian memilih jurusan A di Universitas A, kayak gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah kenali jejaring alumni dan jejaring organisasi di dalam universitas itu. Hal ini kadang dilupakan ya oleh mahasiswa oleh calon mahasiswa ketika kalian ingin memilih jurusan gitu. Hal ini beberapa kali tidak dipertimbangkan, padahal hal ini sebenarnya adalah hal yang penting gitu kan. Hal yang sangat menentukan ketika kita pasca melakukan proses studi di kampus. Karena apa? Dengan memiliki jejaring alumni atau dengan memiliki jejaring organisasi yang besar atau bukan besar ya, artinya luas. Nah, kalian akan memiliki kesempatan kerja yang tinggi. Dan kalian juga bisa berkolaborasi dengan alumni-alumni yang sudah sukses. Dan juga kalian juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian yang ada di organisasi itu untuk membangun bisnis kalian, untuk membangun jaring kerja kalian, dan sebagainya. Nah, kalian juga selain bisa mengembangkan potensi di dalam organisasi ketika kalian studi, kalian juga akan mendapatkan jejaring yang nantinya akan berguna ketika kalian menyelesaikan proses kuliah. Nah, maka dari itu kalian perlu mensurvei nih jejaring alumninya seperti apa sih yang ada di universitas itu, dan kalian juga akan perlu mensurvei organisasi yang ada di dalam kampus itu kira-kira apa aja. Nah, itulah tips yang bisa kita bagi, dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan share video ini jika kalian suka, dan itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.